Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKK. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat ya. Sudah siap untuk mengikuti kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitab, dan selama kebaktian tidak jalan-jalan atau makan ya. Mari kita ambil waktu buat saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ibadah pada hari ini dengan mengangkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas berkat kemurahan-Mu. Kalau kami semua masih bisa melaksanakan ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, biarlah Engkau yang berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu pujian dengan bersuka. Mari kita mau katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Berubah namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia
yang berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa segala dosa dan kesalahan kita dalam minggu ini. Mungkin kita menyakiti hati papa, mama, atau saudara kita tanpa kita sadari. Mari kita minta ampun ke hadapan Tuhan dan minta supaya Tuhan menolong kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian ketika hatiku telah disakiti. Disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Kepada kami seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada ampun. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa. Mungkin seringkali kami masih menyakiti hati-Mu ya Bapa. Mungkin kami menyakiti hati kedua orang tua kami ya Bapa, hati saudara kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang ampuni ya Tuhan, biarlah Engkau yang bantu kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita mau siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi anak-anak Tunas Remaja dan PBC. Bertemu lagi dengan saya Ibu Natalia dari Sekolah Minggu GKK Pusat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini. Kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk kebaktian Tunas Remaja PBC online. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memberikan kami hikmat dan akal budi supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami dan kami boleh mengerti. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan dan semua yang kami terima. Berkat Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jauh dan dekat. Adik-adik pernah mendengar peribahasa kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kesalahan atau kekurangan orang lain walaupun kecil sekali akan kelihatan. Tetapi kesalahan atau kekurangan sendiri meskipun pun besar tidak kelihatan. Seandainya kalau kita ditanyakan, apakah yang lebih mudah? Melihat dan menyatakan kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri? Pasti banyak yang menjawab, lebih mudah melihat kesalahan orang lain, bukan? Ketika kita melihat dan menunjuk kesalahan orang lain dengan sikap menghakimi, apakah kita sadar kita juga mempunyai kelemahan dan kita juga bukan orang yang sempurna? Sebelum kita membahasnya, marilah kita semua melihat video singkat ini mengenai menghakimi.
Seringkali kita menghakimi orang yang tidak kita sukai atau tidak kita kenal, seperti video yang baru saja kita lihat. Namun Tuhan Yesus mengatakan, berbuatlah baik dan mintalah berkat bagi mereka yang membenci, mengutuk, atau yang mencaci kamu. Jangan menghakimi. Marilah adik-adik kita semua membuka Alkitab kita, Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah kamu melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah firman Tuhan. Apa artinya selumbar, adik-adik? Selumbar artinya, kalau kita melihat terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, artinya seperti debu
Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia artinya sepihan kayu yang kecil sekali. Selumbar ini dipertentangkan dengan balok. Artinya selumbar itu kecil sekali adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus melarang kita menghakimi orang lain? Sikap menghakimi paling banyak muncul di kalangan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempelajari firman Tuhan, mengingatnya dengan baik, tetapi tidak mengerti hati Allah. Ketika Allah sedang mewujudkan rencana penyelamatannya melalui Tuhan Yesus Kristus, justru mereka menentang dan mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka juga menetapkan banyak peraturan dan kemudian mencari-cari kesalahan orang lain dan sibuk memikirkan apa hukumannya. Murid-murid Tuhan Yesus diajar untuk tidak meniru sikap orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tuhan Yesus mengajarkan dan menerapkan kasih dan pengampunan. Murid pun seharusnya demikian. Jikalau ada orang yang mengaku sebagai murid Yesus, ia juga harus meneladani Yesus. Kalau Yesus yang tidak berdosa, tidak menghukum orang-orang berdosa yang ditemuinya, siapakah kita yang menghakimi orang lain? Perhatikanlah ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, pemungut cukai, dan banyak orang berdosa lainnya. Ia menerima mereka dan kita. Dengan cara demikian, ia memimpin mereka berjalan dalam kebenaran. Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi." Kata menghakimi diartikan sebagai mencari-cari kesalahan orang lain dan mengkritik seolah-olah kita telah menjadi hakim yang mengetukkan palu untuk memvonis orang lain. Orang yang suka menghakimi orang lain, ia sendiri akan dihakimi. Apa yang kita pakai untuk mengukur atau menilai orang lain, itu yang diukurkan kepada kita. Hidup kita juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Bahkan kita terus-menerus berulang-ulang bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Allah begitu sabar dan menerima kita sebagaimana adanya kita. Termasuk menerima kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Daripada menghakimi dan menghukum, hendaknya kita juga belajar mengampuni. Kita perlu belajar melihat orang lain dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Mari mencoba membayangkan bagaimana kita berada di posisi orang tersebut. Dalam keadaan tersebut mungkin kita juga akan melakukan kesalahan yang sama seperti orang itu. Mari mencoba memahami mengapa ia melakukan hal-hal yang menurut kita tidak baik. Contohnya, kita kadang-kadang sebagai remaja suka menghakimi orang tua kita tanpa belajar dan memahami dan memikirkan bagaimana kesulitan yang dialami oleh orang tua kita. Marilah kita mencoba membayangkan seandainya kita berada pada posisi orang tua kita dan melihat apa yang kita pandang buruk dari sisi yang berbeda. Kadangkala ada keadaan-keadaan yang memang tidak bisa diubah, sehingga kita juga perlu belajar dan menerimanya, bukan terus-menerus mencari kesalahan atau mencelanya. Contoh yang lain, misalnya ada seorang siswa baru yang masuk di kelas kalian. Penampilannya agak kumuh dan agak acak-acakan. Ada yang langsung berkata, "Kamu gak mandi ya?" Ada yang cuma berkata dalam hati, "Pasti gak diurus mamanya." Dan ada komentar-komentar negatif yang lain dalam hati, walaupun dalam hati. Kalau kita lihat keadaan sebenarnya dari siswa ini, ternyata dia baru pindah dari kota lain. Pagi-pagi dia mesti mengurus 2 adiknya yang masih SD dan TK.
papanya sibuk membuat sarapan dan bekal untuk mereka. Ternyata mama mereka baru meninggal 3 bulan yang lalu. Kerap kita menghakimi dengan apa yang kita lihat dan tanpa pikir panjang sudah memberikan komentar yang negatif. Sama saja hal ini dengan menghakimi orang yang baru kita ketahui, bahkan orang yang tidak kita sukai. Tuhan Yesus juga memerintahkan agar kita mengampuni orang lain supaya kita juga diampuni. Di dalam doa Bapa Kami kita juga diajarkan hal yang sama. Dalam mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita memberikan kasih kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita memberikan pengertian kepadanya. Kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita menyatakan belas kasihan sebagaimana kita telah menerima belas kasihan Allah. Dan kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahannya di masa lalu dan menerimanya kembali dalam hubungan yang sudah diperbarui berdasarkan kasih. Mungkin ada yang mengatakan tidak adil, orang itu sudah jahatin saya. Pertanyaannya, berdasarkan keadilan siapakah kita menilai pengampunan itu tidak adil? Keadilan manusia yang relatif? Keadilan harusnya didasarkan pada keadilan Allah. Karena kita sudah diampuni oleh Allah, kita pun wajib mengampuni orang lain. Kita telah dikasihi oleh Allah, kita pun wajib mengasihi. Kita telah diterima oleh Allah, kita pun wajib menerima orang lain. Mengampuni berarti kita mengerti anugerah Allah dalam hidup kita dan selalu bersyukur kepadanya. Di ayat 41 dan 42 sebenarnya perkataan itu keras dan ironis. Inilah orang buta, di mata sendiri ada balok besar, lalu berusaha melihat debu atau selumbar di mata orang lain. Tentu ia tidak dapat dan tidak akan menemukannya. Namun jika ia berkata ia menemukannya, mau mengeluarkan selumbar itu, maka sebenarnya bisa saja ia sedang berbohong atau berpura-pura. Tuhan Yesus menyebut orang yang demikian sebagai orang munafik. Tuhan Yesus paling tidak suka dengan orang munafik. Apa itu orang munafik? Orang munafik ialah orang yang tidak punya harapan karena seringkali membohongi diri sendiri dan tidak menyadari keadaannya. Selalu merasa diri lebih baik dari orang lain dan berkata, saya baik, kamu jelek, saya benar, kamu yang salah. Sebenarnya kita sama sekali tidak berhak mengkritik orang lain karena ada banyak keburukan dalam diri orang yang terbaik sekalipun. Ada baik, ada kebaikan dalam diri orang yang terburuk sekali. Kesimpulannya, marilah kita melihat sendiri-sendiri yang paling dekat dari kita. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain jauh dari kita, kenalilah diri kita dengan baik dan bercerminlah pada firman Tuhan. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita rendah hati dan tidak mudah menghakimi orang lain. Marilah kita semua memohon pengampunan Tuhan dan memohon memiliki hati yang tidak cenderung menghakimi orang lain dan tidak menjadi orang yang munafik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dan kita semua bisa mengalami Tuhan di sepanjang langkah kehidupan kita. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, bahwa memang kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menghakimi, tapi seharusnya mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Tuhan, terima kasih bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Tolong kami mengasihi sesama kami lebih lagi, karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk keluarga yang mengasihi, teman-teman yang mengasihi. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu juga yang mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi sesama seperti kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami boleh menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari semua bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kanan kita lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji sahaja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na. Na, 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 na. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang sudah terkumpul. Kami berdoa supaya persembahan yang terkumpul bisa Kau pakai untuk gereja-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kira Kau Tuhan pulihkan negara kami dari pandemi ini, agar kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Kiranya Kau pakai terus gereja kami agar dapat melayani Engkau dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang di rumah, yang online learning, yang kelas online. Kiranya Kau berikan mereka semangat, daya juang yang tinggi supaya mereka dapat sabar menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami dan doa kami. Kami naikkan dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.